kita bicara kapita selecta, tentu pilihan-pilihan namanya selecta, pilihan-pilihan kejadian current event yang paling mendasar di Indonesia. Bagaimana tinjauan Brother Rizal? Kalau saya melihat bahwa daftar-daftar kesalahan itu kan bukan baru. Jadi sejak ini kan periode kedua dari Jokowi, bukan baru. Sebenarnya dari awal sebenarnya sudah banyak sekali masalah yang bisa dikategorikan pelanggaran yang mendasar. Tetapi kalau kita lihat dari civil society, karena bicara tentang people power, itu masih berputar-putar hanya pada meyakinkan orang bahwa terjadi kesalahan. Jadi setiap diskusi, pembicaraan, itu hanya penekanan, seolah-olah memohon kepada publik untuk memahami bahwa sudah terjadi kesalahan. Sebenarnya menurut saya ini penghindaran dari masalah. Karena kekuatan sipil yang kritis itu tidak mau masuk kepada persoalan yang sebenarnya. Kenapa ada istilah menghindar? Kan memang harus itu dipersoalkan. Karena hanya pada wilayah identifikasi masalah. Tidak pada penyelesaian. Tidak pada verifikasi akar masalah. Nah, kalau gitu akar masalahnya menurut Anda apa? Masalahnya sebenarnya sejak reformasi gejala ini kan sudah terjadi. Ketidakpuasan pada waktu kepemimpinan SBY itu tidak kurang dari seperti yang sekarang terjadi. Bahkan ada yang bakar diri dan sebagainya. Ya kan? Tuntutan revolusi pada waktu itu juga marak luar biasa. Bahkan diidentikan kerbau. Diidentikan macam-macam buku, ada buku bencana. Tapi nggak ada yang di penjara untuk itu. Itu soal lain, artinya soal responsnya SBY. Karena ada salah satu kelebihan SBY mungkin karena mengusung Partai Demokrat, maka ada dimensi demokrasinya. Lebih kuat. Nah, artinya, tetapi kan masalah tetap tidak terselesaikan. Itu harus diakui. Artinya bahwa kalau soal istilah, Jokowi kan petugas partai PDIP, demokrasi juga. Saya mau kembali ke akar masalah. Akar masalahnya bahwa sebenarnya sejak reformasi ini sudah ada masalah dasar, yaitu sejumlah TAP MPR yang dibuat itu kan sifatnya hanya himbauan. Ya, TAP tentang persatuan itu kan hanya himbauan. Pancasila sebagai ideologi kritis itu kan keinginan. Nah, pernyataan-pernyataan yang ada dalam TAP MPR itu tidak kompatibel dengan semangat reformasi yang dalam bahasa lain, kalau terjadi perubahan penggantian sistem itu namanya revolusi. Jadi sebenarnya kita hanya menghaluskan saja bahasa reformasi itu. Tapi ketika Undang-Undang Dasar 45 dihabisin pada waktu itu di poin-poin pentingnya, saya tidak bicara soal jumlah. Ada yang mengatakan 90% dihabisin, tidak penting. Karena bisa saja hanya 10%, tapi kalau menyangkut pasal yang mendasar, itu bisa sangat substansial. Nah, ketika itu sudah dilakukan, itu artinya terjadi revolusi, bukan reformasi. Contoh pasal yang mendasar itu apa? Mendasar itu misalnya salah satu yang menurut saya kunci dari masalah. Salah satu itu kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Itu hilang ya? Hilang. Sebenarnya ketika kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu tidak lagi ada, maka keseluruhan bangunan negara sudah tidak berfungsi. Karena dia berhadapan dengan substansi yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita harus ingat bahwa ketika kita mengatakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, itu bukan hanya batang tubuh yang merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan yang menjadi undang-undang itu. Tetapi Undang-Undang Dasar 45 itu ada pada jantungnya, itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Iya, yang tadi antara yang ke-54 tadi. Lebih dari itu. Ya. Ada dalam pidato Supomo. Isinya? Isinya start ide itu yang disebut dengan cita-cita bernegara. Kenapa kenapa tidak mereview pidato Soekarno? Kenapa Supomo? Enggak, karena pidato Soekarno sudah selesai di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, masuk dalam Pancasila. Terus Supomo? Supomo itu menekankan bahwa pada waktu itu kita sebenarnya dihadapkan pada 3 pilihan. Pilihan pertama, kita menjadi negara seperti negara-negara Eropa. Federal itu? Ya bukan, yang mengikuti filsafat naturalisme. Kenapa kita tidak ikuti?
Karena kalau kita ikuti maka kita menjadi individualis dan jadi liberalis. Karena naturalisme itu menyediakan ruang tafsir terbuka dalam soal epistemologi. Tetapi pilihan kedua kata Supomo, kita bisa ambil misalnya model Marxisme-Leninisme. Tapi juga model ini tidak cocok buat kita karena kita negara berketuhanan. Kita beragama, ini tidak cocok. Maka pilihan ketiga adalah kita mengikuti Asia Timur Raya. Itu yang dipraktikkan oleh Jepang. Apa itu? Yaitu negara kekeluargaan, gotong royong. Sebenarnya kunci dari intisari dari negara Republik Indonesia yang terbentuk pada waktu itu adalah perjanjian kebangsaan kita bahwa kita berbangsa secara gotong royong. Nah, sekarang kita lihat dengan dihilangkannya pasal tentang MPR sebagai lembaga tertinggi negara, maka model demokrasi yang kita anut adalah demokrasi di mana siapa yang menang akan meninggalkan yang kalah. Jadi, artinya model demokrasi ini melahirkan satu tatanan yang binary, artinya 0 dan 1. Kalau Anda menang, yang kalah itu 0. Jadi melahirkan satu keluarga kebangsaan yang terpecah, yang tidak lagi bersatu. Menjadi bagaimana bisa gotong royong tidak lagi bersatu. Jadi model demokrasi kita ini model demokrasi yang memecah belah. Kenapa, Pak Egy? Karena saya dulu termasuk orang yang suka marah kalau orang bilang demokrasi tidak dibutuhkan. Saya marah. Tapi lama-lama saya pikir bahwa ada yang salah dengan pemahaman tentang demokrasi ini. Bahwa dalam Pancasila kita juga memang ternyata tidak disebutkan dalam sila keempat itu demokrasi. Yang disebutkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Dalam permusyawaratan. Teman-teman yang marah terhadap kata demokrasi ini sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa sila keempat itu adalah demokrasi substansial, bukan demokrasi sembarang demokrasi. Bahwa Bung Karno ketika pidato di PBB menggunakan kata demokrasi untuk sila keempat itu karena komunikasi dengan dunia internasional, tidak mau mengajak publik audiens pada waktu itu terlibat dengan makna-makna kerakyatan hikmat kebijaksanaan. Tetapi sebenarnya dimaksud dengan kritik kepada demokrasi itu adalah karena kata-kata dalam demokrasi bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat itu sebenarnya harus dengan syarat, satu pernyataan kondisional. Dengan syarat apa? Dengan syarat memang rakyat memiliki kedaulatan itu. Kalau rakyat tidak dalam keadaan memiliki kedaulatan, pernyataan bahwa dia sudah memiliki itu salah. Buktinya apa? Ketika pemilu dilakukan kan? Dengan asumsi rakyat memiliki kedaulatan, ternyata pemilu ini pemilu prosedural. Rakyat tidak punya kedaulatan untuk menentukan. Kenapa? Rakyat tidak suka bawa kotak suara dari kardus. Rakyat tidak suka bahwa pemilihnya orang gila. Rakyat tidak suka bahwa penghitungannya mestinya selesai di kecamatan, bisa berputar-putar angkanya sampai kabupaten, provinsi bisa diutak-atik. Ini semua kan rakyat tidak suka. Kenapa rakyat tidak berkuasa? Jadi sebenarnya ketika mengatakan demokrasi kekuasaan sudah ada di tangan rakyat itu bohong. Harus dipastikan dulu kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, para founding fathers kita sebenarnya menegaskan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk menegaskan bahwa lembaga tertinggi negara itu sudah mengamankan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan MPR itu kumpulan dari golongan-golongan. Golongan-golongan. Representatif lah ya. Ini masalah dasar. Masalah dasar kedua begini. Kalau terjadi masalah dalam sistem presidensial, orang sudah tahu, seluruh dunia tahu bahwa sistem presidensial itu artinya heavy eksekutif. Kekuasaan itu kuat pada presiden lah. Kuat pada presiden. Kita lihat pada waktu misalnya Presiden Donald Trump di Amerika. Itu membuat banyak sekali kebijakan yang membingungkan dan kurang lebih meresahkan. Tapi tidak bisa ada tindakan. Karena apa? Prosesnya itu rumit. Karena sekarang ini masuk penjara? Enggak, dulu saya bilang. Dulu kan, karena sistemnya jalan. Tetapi dalam sistem presidensial, kita lihat dalam Undang-Undang Dasar, itu kan prosesnya susah. Kalau hal ini terjadi misalnya seperti di Malaysia, ada masalah pada Perdana Menteri,
Dengan gampang bisa dilakukan konsolidasi partai-partai, kemudian terjadi perubahan dan raja bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena dalam desainnya itu yang disebut dengan benturan lembaga sederajat antara partai-partai politik, itu ada satu yang namanya super body. Itu harusnya MPR. Mestinya MPR. Jadi sebenarnya teorinya kalau terjadi benturan eksternalitas, mesti ada satu lembaga yang berada di atasnya. Supernya. Kenapa? Karena dia menjaga nilai-nilai yang disebut dengan ultimate values. Atau keseimbangan. Nilai-nilai ultimate values. Nah, jadi nilai-nilai yang agung, yang tinggi. Ultimate yang tinggi. Dia menjaga. Jadi kalau benturan pada level di bawahnya secara diametral, lembaga the last resort itu harus dia yang berfungsi. Nah, itu yang dihilangkan. Kira-kira apa motifnya sampai begitu kok dihilangkan? Karena memang ada kepentingan bahwa dengan menghilangkan itu negara menjadi tercabik-cabik, menjadi liberal, maka lahirlah yang tadi dibilang itu. Presiden bisa keluarkan perpres, bisa mengeluarkan segala macam perpu apa segala macam. Bisa terjadi karena apa? Karena tidak ada yang bisa mengecek lagi. Jadi ada yang salah di dalam sistem logik ketika mereka men-strip off kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi ini. Itu salah karena membuat lembaga-lembaga ini tidak bisa saling mengunci. Sekarang saya tanya, kalau presiden itu misalnya dalam undang-undang dasar dikatakan diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, kan begitu? Untuk jadi presiden. Nah, ketika diusung ini sebenarnya pada saat itu tidak ada lagi kategori antara presiden di satu pihak dengan DPR di pihak lain karena ini semua sama. Mereka yang di DPR ini juga adalah yang mengusung presiden, yang presidennya juga adalah wakil dari partai politik yang mengusung. Dari rakyat itu. Ya, rakyat juga. Jadi sebenarnya kategori bahwa oh ini sebenarnya DPR kejahatan ini, oh ini sebenarnya presiden, enggak ada. Ini kejahatan rejim, kejahatan satu sistem di mana yang partai yang tidak ikut di dalamnya akan dibully, akan dihabisin, gitu. Menjadi pesakitan, gitu. Jadi undang-undang dasar dibuat ini meniscayakan ada satu konsolidasi kekuatan rejim yang bisa menjadi sangat jahat, lebih dari fasis, gitu. Bahkan partai yang nggak setuju bisa-bisa tidak masuk threshold seperti partai antum, partai kita. Karena mereka mau bikin apa saja. Mereka mau bisa bikin apa saja. Jadi otoriter ya. Otoriter. Jadi kita sebenarnya menciptakan otoriterisme ini. Nah, kalau misalnya supaya kita lihat, orang selalu mengatakan, Jokowi kan hanya tukang mebel, Jokowi kan pendidikannya juga seperti yang Anda gugat dan sebagainya. Anda bayangkan, orang yang dianggap lemah seperti Jokowi saja, kalau digunakan ini sistem, bisa begitu merusak seperti begini. Bagaimana kalau nanti orang yang lebih pintar? Gitu loh. Jadi ketakutan terhadap pemilu nanti ini bukan ketakutan saja rakyat, ketakutan dari mereka yang sudah berkuasa dengan sistem ini seperti ini. Takutnya kalau nanti orang lain lawan mereka yang berkuasa, mereka menjadi korban lagi. Makanya ada usulan Bung Rijal merupakan non-linear. Ya, karena non-linear itu satu kebutuhan dari kegagalan linear, kan gitu. Itu satu keniscayaan sebenarnya. Jadi kalau komunikasi linear atau normatif tidak berlangsung, maka orang akan mengambil jalan seperti itu. Tetapi harus diingat bahwa sistem rejim yang buruk ini juga sudah mengantisipasi. Kan di belakangnya kan dengan dukungan sistem oligarki dengan big data, dengan apa, mereka akan mengamankan. Anda main di wilayah linear maupun main di wilayah non linear, mereka udah punya. Apalagi dengan dukungan sekarang itu AI, artificial intelligence, mereka bisa olah data, mereka bisa implementasikan, bisa melakukan kendali, kontrol dan sebagainya. Jadi kita menghadapi satu masalah yang kalau juga dilakukan perubahan non linear itu harus dipikirkan semua itu. Bagaimana tuh Pak? Pakai ini aja deh, apa? Nanti biar aja itu, nanti dialog. Bagaimana? Ada bantahan apa? Ya, saya kira kalau sudah non linear itu relatif lebih sulit dia melakukan perkayasaan, gitu. Karena di situ kan tekanan rakyat, gitu ya, baik langsung kepada presiden maupun melalui lembaga
yang punya kompetensi untuk itu kan DPR MPR, rakyat yang dominan. Tapi ada satu hal, ini langsung aja. Oke. Satu hal bahwa dari pengalaman tadi belum saya lengkapi bahwa faktor ketiga adalah kita ini berhasil berkali-kali dan hanya konsentrasi pada menjatuhkan. Kan dulu reformasi kan juga kita berhasil menjatuhkan. Saya waktu itu pergi ke istana, tidak ada lagi orang yang saya waktu itu dikirim di istana dan bertempat di dekatnya Gus Dur, hanya 10 meter dari situ, dan ruangan saya ruangannya mantan Solihin GP Syekh Dalobang. Itu kan ruangan yang sangat strategis. Binagraha sangat strategis waktu itu. Tapi bayangkan revolusi ya, reformasi yang cita rasanya revolusi. Sesudah itu orang pada dia menganggap pesta sudah selesai. Karena tujuannya itu hanya seolah-olah bebas dari Soeharto. Bukan untuk apa sesudah bebas itu. Nah, ini yang saya khawatir. Kita hanya konsentrasi sekarang untuk bagaimana menurunkan. Tetapi kita harus jawab. Nah, sekarang jawab. Ya, sebenarnya tidak juga ya waktu itu, hanya menurunkan Soeharto. Buktinya begitu kan, ada proses amandemen lah. Kurang-kurangnya amandemen itu adalah upaya untuk mengubah sistem. Walaupun ternyata tidak konsisten. Bukan gitu konsisten kan? karena maaf. Bahkan karena di situ ada riding, ada yang menunggangi. Nah, ini juga bisa terjadi ketika kita asik menjatuhkan. Ini free ride, mereka udah siap juga dengan ini maksud saya. Ya, saya kira kita antisipasi siapa yang rider tadi. Rider itu. Saya kira memang ada stolen reformation. Saya pastilah itu ya. Kita contoh saja Pak Riza. Ini supaya kita dinamis. Makanya kan pencurinya itu partai politik sebenarnya. Nah, sebenarnya kita gitu mau kan, dinamis. itu ya. Ada pencopet partai. Iya, kita mau dinamis saja. Kita mau dinamis, Bung Rizal ya, supaya Anda ini. Saya amati. Setelah dari SBY dua periode sampai sekarang Jokowi juga mau selesai 2 periode. Kalau terjadi pilpres itu pemain di atas itu sama. Jadi yang sibuk ini relawan sebenarnya. Relawan. Karena di atas itu free rider itu bertebaran. Mereka itu satu. Baik dari kalangan Islam, dari kalangan non-Muslim. Mereka ini satu sama lain itu berteman. Jadi siapa saja sekarang bukan lagi penumpang gelap. Bukan. Penumpang yang bebas. Bebas. Mereka ini satu sama lain. Siapapun menang itu orang mereka juga. Anda coba lihat aja di atasnya. Ya makanya kalau itu pemilu kan, gitu pemilu. Makanya jangan. Dengan non-linear kita bisa berangkat dari akar. Saya harus gitu, keras dulu ya. Harus keras supaya maksudnya kalau terjadi. Kalau kita kesana terjadi, repot. kita bisa tuntut gitu loh. Karena rakyat kan berkorban kalau terjadi perubahan. Jangan biarkan pengorbanan itu kemudian nanti ada free ride lagi. Kemudian di jalan itu diambil. Menurut saya yang harus dipersiapkan adalah yang disebut dengan key determinants. Apa itu? Faktor-faktor penentu kunci yang harus disiapkan bahwa key determinant dan harus dijaga oleh key person, orang-orang yang tidak bisa dibeli integritasnya, orang-orang yang betul-betul impersonal. Dia harus komit, integritas. dia punya integritas. Gitu. Ini harus dijaga dan harus ada points of non-negotiable items. Jadi non-negotiable determinant. Kalau bicara sosok ada nggak orang yang seperti Anda? Nah, saya kira Pak Ariza Fadilah yang melakukan merencanakan pasti punya daftar itu. Itu kita tanya. Ada dong sosok yang kita agungkan juga. Ya saya kira begini, kita kan ini kan kita sering terjebak kalau ke pemilu kan sekarang dibatasi pada 3 sosok. Gitu ya, ada Ganjar, ada Prabowo, Anies gitu ya. Walaupun sepertinya nggak ada pilihan lain. Seperti nggak ada pilihan lain. Walaupun di antara 3 itu yang orientasi perubahan atau yang diharapkan gitu kan oleh rakyat itu ya Anies lah. Tapi pada aspek perubahan yang non linear gitu kan, yang bukan pemilu, sebenarnya banyak kandidat-kandidat yang bisa kita angkat. Nah, sekarang gitu kita analisa dulu taruhlah ya. Misalnya ada Pak Riza Ramli,
ada Pak Egy Sujana gitu ya, ada Jalan Fadila. udah enggak, saya pendukung saja. Gitu kan. Enggak, saya Banyak tambahan aja. kemungkinan tuh Gatot Nurmantio atau tokoh-tokoh yang selama ini tidak berada di. Saya mau pertama begini, yang soal ikut pemilu ya, ikut pemilu, ikut capres, ikut capres dulu kita analisa. Iya. Saya sampai sekarang tidak mau bicara orang, saya nggak mau, karena kelemahan kita selama ini adalah kita kurang serius dalam soal nilai-nilai, karena konsentrasi pada nilai, Anda akan kenal siapa orangnya, kan begitu. Karena kebanyakan. Nah, Cuman terpaksa Pak ya kita berbicara orang karena hukum positif kita Tapi gitu saya kan mau- proses 20%. Tapi gitu saya mau kan, bilang- partai tapi politik. saya mau bilang Ini begini. terpaksa ada orang ini Iya, saya mau sampai bilang, saat ini. pada akhirnya begitu. Sampai ini. Pada akhirnya begitu. Tapi saya mau bilang begini, Pak Egy. Iya. Saya mau bilang begini. Saya setelah analisa, ini ada teori yang namanya piramid pengorbanan. Dulu ada buku piramide la sacrifice, piramida pengorbanan. Makanya piramida itu kan contoh, Fir'aun itu artinya ada tingkat-tingkat. Kalau saya lihat ada piramida dalam sistem pencapresan. Dulu pada waktu Bung Karno itu memang pemimpin langsung mengadres isu-isu global sebagai pemimpin berhadapan dengan pemimpin-pemimpin lain di dunia. Jadi dulu. Artinya tidak ada namanya di atasnya Soekarno itu nggak ada. Tapi kalau saya cermati sekarang, calon presiden yang ada sekarang, kalau saya tidak salah, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Itu bisa terjadi mereka berada pada level keempat. Pertama itu adalah level kekuatan global. Kedua adalah level pemain asing. Ketiga adalah bohir-bohir oligarki. Keempat baru mereka. Beda dengan zamannya Soekarno dengan Soeharto. Mereka itu langsung. Nah, relawan ini level kelima dalam sistem piramida itu. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau menurut saya ini Pak Sayuti Iya. Sekarang kita fokus, Bu. Closing statement, apa yang terbaik harus kita ambil? Ya, Pakai ini, Pak, deketin. saya kira harus mengubah kekuasaan yang oligarkis. Satu, itu kan. Oligarkis ini manifestasi dari demokrasi terpimpin sebenarnya di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Gitu. Kalau dulu keterpimpinan pada satu orang, Soekarno. Kalau sekarang keterpimpinan ini pada sekelompok orang, sehingga presiden jadi boneka, gitu kan, dari demokrasi terpimpin kelompok oligarki itu. Gitu. Jadi itu yang disebut proxy juga. ya proxy nanti pada tahap berikutnya ya gitu kan. Tapi menurut saya itu adalah upaya kita harus mengubah itu. Ya melalui proses, kalau guys konsisten ini nggak bisa kita mengubah itu tanpa melalui proses people power, nggak mungkin. Itu Gitu. ya, Itu closing. closingnya. Bung Sayuti. Udah. Closing statement Bung Sayuti gimana? Ini jelas findingnya harus ada. Kalau saya artinya berikanlah hak demokrasi, pilihan-pilihan demokratis buat rakyat itu sebesar-besarnya. Gitu. Tetapi harus dikawal dengan, gitu. Artinya menggarisbawahi, belajar dari kegagalan-kegagalan selama ini. Jangan dianggap bahwa tantangan yang kita hadapi itu skalanya hanya lokal. Jangan juga hanya nasional. Tapi dia harus dipertimbangkan skala tantangannya itu global. Karena globalisasi itu artinya juga pengendalian bersifat global. Jadi catatan itu artinya Pak Egy Sujana ini nanti harus lebih sibuk lagi, lebih serius. Nah, kalau mau bicara perubahan, artinya more than just hanya masalah ijazah palsu dan sebagainya. Karena pada akhirnya itu bagian kecil aja. Pada akhirnya kita harus memikirkan setelah misalnya begini harus memikirkan bagaimana setelah itu. Nah, satu hal yang saya pikirkan di samping apa yang dimaksud dengan hilangnya lembaga tertinggi, yaitu brother saya itu coba dan Fadilah, pertanggungjawaban presiden tidak ada di dalam konstruk undang-undang dasar. Jadi mesti ada diwujudkan nanti pertanggungjawaban presiden yang clear.
dan bertanggung jawab ya kepada MPR tadi karena dia representasi rakyat. Kalau nggak ada ini juga percuma juga walaupun MPR berkuasa. Jadi intinya bahwa namanya dalam check and balance itu termasuk sistem akuntabilitas. Akuntabilitas. Jadi harus ada prinsip easy to correct. Yes. Harus mudah untuk dikoreksi. Iya dong. Nah, sistem yang ada sampai sekarang detik ini sepanjang sejarah kita tahu presiden tidak pernah dipanggil oleh DPR. tidak bisa dikoreksi. Gitu. Itu karena King can do not wrong. Iya. Kenapa bisa begitu? Dia masalah pada sistem maksudnya. Neben karena ya. dia jadi neben, sedangkan the founding fathers kita inginnya bahwa presiden itu tidak neben dengan DPR, dengan MPR, gitu. MPR tadi lembaga tertinggi supaya bisa bertanggung jawab. Kalau sekarang memang presiden tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa. Dan juga ada satu pasal Pak Edi, Pak Egi dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa negara Republik Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, dibagi atas provinsi-provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, gitu kan? Nah, sebenarnya ini kan secara ontologis meninggalkan prinsip hadirnya negara. Sebelum ada provinsi-provinsi, sebelum ada negara kan harus ada daerah-daerah pada waktu itu. Kesultanan yang membentuk negara itu. Jadi harus konstitusi memberikan pengakuan eksistensial bahwa adanya negara itu juga karena ada perjanjian dari daerah-daerah, dari kesultanan-kesultanan, dari tokoh-tokoh adat budaya. Jadi jangan tiba-tiba ada negara terus dibagi kepada provinsi dan kabupaten, gitu. Itu meninggalkan hakikat itu. Tambah lagi menurut saya kesalahan persepsinya muncul senator. Senator ini kan lambang dari negara federal. Federal kita bukan federal. Kok ada DPD? Enggak. Lagi pula DPD itu karena tidak berfungsi, jadi dia sebagai LSM negara terbesar. Lucu LSM negara kan nggak ada fungsinya. Dan gini, Pak, Anda kan orang agama. Saya tidak tahu agama, tapi setahu saya dalam agama itu prinsip dasarnya adalah innal mubazirina kan ihwana sayatin. Iya, perbuatan mubazir perbuatan setan. Nah, sebenarnya lembaga yang paling mubazir di Indonesia adalah MPR. Apa kerjanya? MPR, DPD. Apa kerjanya? Jadi tapi dapat duit gaji soal lain. Artinya jangan masuk itu nanti diarahkan ke soal-soal itu. Saya mau bicara kepada fungsinya. Nggak ada ya? Nggak ada fungsinya. Nah, ini kan kemubaziran. Jadi artinya kalau kita meninggal dunia, ditanya oleh malaikat, waktu kamu hidup sebagai rakyat, apa yang telah kamu lakukan untuk mengurangi kemubaziran MPR itu? Nggak ada. Cicing moe. Jadi DPD juga termasuk. Jadi MPR. Dan salah kabar, betul nggak? DPD itu kan negara federal. Iya kan bikameral kan. Bikameral, dua kamar. Tapi saya tidak setuju kalau dibilang senator, Begini, karena dia bukan tadi senator. ada apa? Tapi dia disebut senator. Tapi fungsinya kan Kesultanan beda. segala macam. Menurut saya itu kan kalau kembali ke Undang-Undang 45 biar berbasis pada MPR terdiri dari utusan daerah dan golongan gitu ya, itu masuk gitu keterwakilan dari kesultanan tadi itu masuk gitu di samping utusan daerah semestinya kan golongan ekonomi. Solusinya apa? Apakah perlu musyawarah lagi, kita tokoh-tokoh dipanggil? Kalau menurut saya kata kuncinya nih ya, saya itu artinya kita real politik. Nah, sekarang bahwa yang paling berperan, yang menang dalam pemilu katakanlah PDIP, dan di situ ada Ibu Megawati. Orang bisa berbeda soal penilaian, soal peran, kehebatan Bu Mega dan sebagainya. Tetapi kata kuncinya sebenarnya tokoh seperti Bu Mega ini yang saya kira dari pidato-pidato walaupun ada lawakan-lawakan dan sebagainya untuk elektoral, tapi menunjukkan bahwa ada komitmen untuk masalah ideologi. Kalau saja Bu Mega ini misalnya serius misalnya mengajak yang lain untuk berbicara kepada pemecahan masalah mendasar ini, saya kira masalahnya akan selesai. Masalahnya diajak dari sisi mana? maksudnya bahwa yang menginisiasi musyawarah itu mereka. Kalau enggak bisa terjadi people power yang membuat jadi tidak terkendali, bisa muncul free rider lagi. Ya itu menurut saya. Oke. Ya, jadi saran yang simpatik. Studi kiranya Ibu Mega sebagai ibu bangsa
bahkan pemimpin partai politik terbesar di Indonesia. Saran Bung Saya itu sangat elegan, undanglah anak bangsa yang dianggap berpengaruh, berdiskusi dengan baik untuk Indonesia yang lebih baik. Singkatnya begitu. Iya. Antum singkatnya apa? Ya, kalau menurut saya nggak bisa diserahkan kepada figur Megawati tertentu juga, kemudian apalagi itu ke basis partai ya PDIP misalnya. Kalau menurut saya itu akan terjadi konflik ideologi gitu ya, karena kita tahu juga PDIP itu punya misi terselubung lah tentang ideologi 1 Juni 1945, sehingga kalau ia menjadi figur yang bisa menyatukan atau bisa mengambil inisiatif, saya kira berawal dari konflik dulu gitu. Jadi sebaiknya memang ya ini bukan musyawarah, ini selesaikan secara asas kedaulatan rakyat gitu. Secara asas kedaulatan rakyat itu seperti tadi gitu. Busuknya ikan kepalanya. Mulai gitu. dari kepala. Mulai dari kepala. Jadi Nggak mungkin dari buntut. nggak mungkin. Jadi kepalanya dulu. Artinya kalau Menurut saya misalnya gitu ya. Bu Mega ini tidak bisa efektif menyelesaikan, artinya dengan dukungan yang lain, dan saya akui bahwa ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu justru harusnya diselesaikan dalam musyawarah. Jadi kalau misalnya ada keberatan terhadap Pancasila 1 Juni, ada 18 Agustus, diselesaikan dong masalah-masalah dalam musyawarah. Jadi fungsinya bukan menentukan kebenaran, tapi hanya menginisiasi. Tapi kalau itu juga tidak terjadi, kita tidak bisa menghindari, dan PDIP harus tahu, dan Megawati harus tahu bahwa taruhannya adalah people power dan terjadi revolusi. Itu maksudnya. Saya kira saudara-saudara, demikianlah pembicaraan kita yang sangat mantap dalam segi ideologi, juga pendekatan intelektualnya ada. Istilahnya daging semua ini. Tinggal kecerdasan dari yang sudah disebut, misalnya Ibu Mega mau nggak menginisiasi. Ya, terlepas ini tidak setuju, tapi kalau Bu Mega niatnya baik, menginisiasi kumpul semua tokoh bangsa untuk kebersamaan, why not? Gitu. Sisi lain, kalau Bu Mega tidak menangkap ini atau tidak mengupayakan ini menjadi satu niscaya yang bisa dilakukan, maka teori Bung Rizal akan jalan. People power. Demikianlah saudara, Egy Sujana Channel, semoga ada manfaatnya, cerdas, berani, militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang militan Egy Sujana, yang cerdas.